Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPPA Darul Quran dan Paytrend Connecting Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bikin kajian ini berkah, ada manfaatnya. Al-Fatihah. Wali-wali. Ayah bakti yang dirahmati Allah dan segenap direksi serta karyawan-karyawati Pandu, insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, amin. Dijaga iman Islamnya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat. Ada kisah yang insya Allah teman-teman semua sudah mengenal, sudah mengetahui. Kisah tentang Al-Fil, kisah tentang tentara gajah. Menurut Mushaf Ibnu Mas'ud, insya Allah surah Al-Fil dulu menjadi satu dengan surah Quraisy. Bukan dulu, maksudnya di Mushaf Ibnu Mas'ud ya, itu disatukan. Di Mushaf Utsmani dibedakan. Jadi Al-Fil itu adalah Alam Taro, Quraisy itu adalah Li'ilafi Quraisy. Indonesia kemarin menyaksikan salah satu yang masuk dalam konten debat capres kemarin tuh, itu tentang persenjataan, ya toh, alutsista. Ada tank, ada drone, yang sebenarnya sih buat saya yang menjadi rakyat, kalau judulnya masih beli sama orang, ini nggak lucu gitu. Kalau judulnya masih beli sama orang, nggak lucu. Karena ya jadi nggak ada rahasia lagi negara kita. Wong belinya sama orang kok. Apalagi banyak juga yang kita beli second. Barang bekas pakai orang. Riwayatnya kita nggak paham. Kalau kita beli tank bekas, beli pesawat bekas, bekasnya bekas ngebunuh. Kira-kira itu tank nyawanya berdarah. Ini masalah. Nah, Allah membuka peluang buat kita semua, rakyat Indonesia, untuk memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kita punya peluang untuk mendapatkan senjata super canggih yang gak bakalan ada tandingannya. Gak bakalan. Bahkan Allah bukan cuman ya, bisa menyiapkan dan mengirimkan senjatanya. Allah bahkan bisa mengirimkan pasukannya sekalian. Di dalam surah Al-Fath Allah mengatakan itu. Di dalam satu lembar 2 kali Allah mengatakan, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentaranya di langit dan di bumi, tinggal kirim doang. Yang perlu dilakukan adalah koordinasi gitu.
Kita komunikasi ini. Sama pusatnya persenjataan, pusatnya pasukan, segala pasukan. Dan hebatnya, bila kemarin tank yang diomongin, itu pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanja. Drone juga harus ngeluarin anggaran belanja. Senjata yang satu ini yang dari Allah nih, sama pasukannya nggak perlu anggaran belanja, bos. Nggak perlu duit. Jadi duit negara bisa dipakai buat pendidikan rakyatnya, bisa dipakai buat kesejahteraan rakyatnya. Jadi kalau nanti saya jadi Presiden Republik Indonesia, APBN-nya tuh hemat. Kita buat persenjataan bisa 0%. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib pada masa itu. Pasukan Abraha itu adalah pasukan terbaik pada zamannya. Sama kira-kira begitu kurang lebih dalam ukuran yang pasti beda skalanya dengan Fir'aun tatkala melawan Musa. Fir'aun juga adalah raja yang punya pasukan terbaik juga pada zamannya. Lawannya adalah Musa alaihissalatu wassalam. Boleh dibilang nggak punya senjata apa-apa. Abraha lawannya adalah Abdul Muthalib. Suku Quraisy ini imamnya suku-suku. Abdul Muthalib jenderalnya. Tahun itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Dari Yaman, pasukan bergajah ini kemudian berangkat. Coba kita bayangin ya, ini gajah bukan gajahnya Taman Safari, bos. Ini gajahnya gajah tempur. Dia pakai kemudian kepala besi, bukan cuman yang penunggangnya gajah saja pakai pakaian tempur, tapi si gajah ini pun juga pakai pakaian tempur. Begitu kemudian dia berkemah ya, di luar garis Mekah saat itu. Kalau sekarang kan sudah tambah lebar. Abraha kemudian melakukan serangkaian pesaing. Dia pengen ahlu Makkah nurut sama perintah dia. Dia sebel. Orang kenapa kemudian ibadahnya di Mekah? Karena ada Ka'bah. Dia pengen ke Yaman aja. Abraha bangunin tuh tempat ibadah alternatif. Perdagangan kaum muslimin kan dulu ke jalur sutra. Kemudian ke Syam. Termasuk ke Yaman. Jadi disiapin tuh sama Abraha. Saya alhamdulillah dapat kesempatan menyaksikan sisa-sisa reruntuhannya. Ka'bah alternatif yang dibangun sama Abraha. Dia kasih kesempatan tuh penduduk Makkah untuk dengan sukarela gitu menyatakan diri sami'na wa ata'na sama Abraha. Dan dilakukanlah serangkaian pesaing. Di antaranya Abraha kemudian melakukan perampasan terhadap harta bendanya orang-orang Makkah. Ternak-ternak diambil, barang dagangan diambil. Hingga kemudian terjadilah pertemuan dua pemimpin, Abdul Muthalib dengan Abraha. Langsung di tendanya Abraha. Ketika kemudian Abdul Muthalib punya kesempatan bicara, diketawain sama Abraha. Kenapa diketawain? Karena Abdul Muthalib bilang begini, pulangin ternak-ternak kami. Balikin ternak-ternak kami. Kembaliin apa yang kalian ambil dari negara kami, dari penduduk kami, dari negeri kami. Abraha ketawa. Jadi kamu datang
Cuman buat minta dibalikin ternak-ternak yang aku ambil. Barang-barang yang aku ambil. Iya. Kamu nggak minta saya pulang kampung nih. Ke Yaman. Nggak minta saya pulang kampung nih. Membawa pasukan gajah saya. Nggak mengiba, memohon saya untuk tidak meratakan Ka'bah dengan tanah. Kata Abdul Muthalib, enggak. Saya cuma minta kembaliin ternak-ternak kami. Kembaliin barang-barang kami yang kalian ambil. Abraha ngecilin Abdul Muthalib. Kamu nih pemimpin kayak apa? Aku nih datang, kamu udah tahu tujuannya apa? Pengen ngancurin Ka'bah. Pengen ngeratain Ka'bah. Kamu malah urus yang kecil-kecil, ternak segala macam itu. Abdul Muthalib jawabnya apa coba? Yang punya kami itu ternak-ternak kami dan barang-barang kami. Kalau Ka'bah mah punya Allah, biar aja kamu urusannya sama Allah. Marah Abraha ini dan kemudian ditinggal oleh Abdul Muthalib. Dalam suatu kesempatan saya cerita ke jamaah, saya bilang Abdul Muthalib itu tidak menyuruh anak-anak muda Makkah untuk mengasah pedang, untuk ngeluarin pedang, untuk kemudian melepas ikatan kuda-kuda. Enggak. Yang dilakukan oleh Abdul Muthalib adalah justru penduduk Mekah sarungin pedangnya, ikat kuda kalian, dah nggak usah sibuk, nggak usah ribet, sini ayo kita sujud aja sama yang punya Ka'bah, minta tolong sama dia aja, urusannya biar dia kelarin. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Karim anta Allah. Ternyata Allah turunkan ya pasukannya dari langit yang namanya Ababil. Dikisahkan Abraha dan seluruh pengikutnya terlalu sombong menyangka gajah itu ada di bawah kendali mereka. Padahal bukan. Gajah dan semua yang ada di langit dan di bumi ada di bawah kendali siapa? Kendali Allah. Kalau kita lawannya nanti nuklir sebagai lambang dari gajah tahun ini, gajahnya abad ini. Kan zaman dulu gajah itu yang paling top. Sekarang yang paling topnya nuklir, tank, rudal, drone, dan lain sebagainya. Kita lihat nih epic yang berikut ini. Subhanallah, cantik, indah. Abraha kemudian memberi komando di perbatasan Mina nih saat itu. Oh sekarang Mina. Berangkat menuju Makkah. Tinggal sejengkal itu kan. Tinggal sejengkal. Yang belum pernah pergi haji siapa? Yang belum pernah pergi haji. Insya Allah. Mudah-mudahan berangkat ke Tanah Suci, amin. Insya Allah bisa tahu Mina, amin. Berangkat. Dilepas sama Abraha. Itu gajah. Kemudian, ya namanya gajah, gajah sebiji aja. Bunyinya udah melengking begitu. Bagaimana lagi ya derunya, debunya dari gajah yang jumlahnya wallahu a'lam bishawab. Ada ulama yang mengatakan ratusan, ada ulama yang mengatakan puluhan, bahkan ada ulama yang mengatakan jumlahnya tidak dikira-kira. Ini gajah nggak bisa maju, nggak bisa maju tuh gajah. Tank yang mengemudikan siapa? Salah. Yang mengemudikan Allah. Rudal yang mencet siapa? Rudal. Wung gitu. Dari 4.000 kilometer jauhnya atau malah dari belasan ribu kilometer jauhnya dari negara-negara muslim dilepas dari negara-negara yang belah sono. Itu yang lepas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah. Berarti kalau rudal itu emang jatuh ke orang-orang di Afghanistan, jatuh di Palestina, ada maksud Allah. Di antaranya adalah bikin mereka syahid dan masuk surga. Kita bilang kasihan
Orang Palestina bilang ente yang kasihan, nggak ada peluang masuk surga. Gitu katanya. Kita nggak kasihanin mereka kan ya. Apa kata mereka? Ente yang kasihan. Bukan aneh. Aneh sih alhamdulillah masuk surga katanya. Gampang. Begitu ada rudal, alhamdulillah. Ceger. Kita ini yang masalah. Ya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau emang pun jatuh, lah itu udah kehendak Allah jatuhnya. Menjadi ujian juga buat yang lain. Menjadi ujian buat yang lain. Tapi pengendali utamanya Allah. Kalau Allah mau bikin dia salah target aja, Pak. Udah di lock nih, Indonesia di lock. Tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan Panglima TNI-nya, dengan Kapolri-nya, instruksinya satu, udah masuk masjid semua. Masuk masjid semua udah. Udah zikir aja zikir. Suruh Ustadz Arifin mimpin. Kan aneh jadi presidennya, Ustadz Arifin yang mimpin. Ayo. Baca Quran, sholawat, istighfar. Orang-orang bikin bingung nih orang-orang nih. Ini bagaimana ceritanya nih? Udah mau diserang, malah masuk masjid. Ya terus nanti mau ngapain? 8 anggaran kita 0. Di zaman aneh jadi presiden, aneh jual-jualin malah tanknya. Aneh sedekahin ke Afghanistan. Pesawat-pesawat F-16 apa segala macam, udahlah. Punya juga nggak bakal terbang juga. Nggak ada bensinnya sih. Punya kapal selam 2. Yang satu di Korea Selatan lagi dibenerin. Yang satu kalau nyelam nggak naik lagi. Mau ngandelin apaan? Udah ketahuan nggak punya apa-apa. Abdul Muthalib udah tahu dia nggak punya apa-apa. Yang hebat itu kan justru begini, punya apa-apa menganggap nggak punya apa-apa aja udah di hadapan Allah mah, biar ditolongnya sempurna. Senjata Pangeran Diponegoro apa? Orang Jawa pasti tahu. Senjatanya Imam ya besar saat itu Pangeran Diponegoro itu kendi, wajan air wudhu. Itu yang dibawa-bawa kemana-mana. Itu senjata aslinya itu. Makanya kemudian jadi air awet muda apa segala macam itu. Sekarang kan ada penyimpangan sejarah. Itu dia. Nanti keanehan terjadi. Di layar nih makin deket nih. Target tinggal 1000 mil. Target tinggal 100 mil. Hitung mundur countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di layar. Lalu kemudian di belah sono teriak-teriak. Wah, yeah, sukses. Padahal kita lagi makan pisang goreng di sini. Nah. Kok nggak datang-datang nih nuklirnya ya? Kok atomnya nggak datang-datang, rudalnya nggak datang-datang nih? Karena Allah bisa Pak menciptakan bumi yang sama seperti Indonesia. Seakan-akan target itu berhasil. Padahal kita enggak. Emang bener tuh Gaza hancur beneran? Kata siapa? Kata berita kali. Aslinya paham enggak? Lah, sutradara Hollywood aja bisa bikin. New York hancur. Patung Liberty roboh. Sebelum roboh dibenerin dulu palanya. Allah lebih bisa lagi kali daripada desainer grafis. Lebih bisa lagi kali daripada pekerja film. Allah bikin di layar mereka semua buminya yang lain. Seakan-akan bumi Indonesia itu hancur. Aslinya nggak tahu dijatuhin di mana sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dijatuhin di laut. Lalu kemudian ada makhluk Allah yang lain yang nangkep gitu. Ustadz kebanyakan nonton film kali ini. Imajinasi kayak begitu. Bos, yang ngajarin kita berimajinasi Allah Subhanahu wa taala. Ente mikir gak sih burung ababil kayak apaan? Itu drone paling canggih, Bos. Nggak pakai awak tuh, Bos. Coba ente mikir. Sekarang lagi zamannya drone kan, diomongin drone, diomongin tank, ngomong segala macam. Ente mikir gak sih ababil tuh?
Di bawah kaki-kakinya adalah kerikil-kerikil dari neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ini gajah udah ngasih sinyal sama Abraha. Nggak ada satupun gajah yang bisa melangkahkan kakinya walau seinci, Pak. Walau seinci. Sampai kayak gitu. Tapi anehnya kalau dibelokin ke kanan, balik lagi mau nih gajah. Tapi si penunggangnya berusaha begini. Coba Anda berimajinasi sedikit keadaan saat itu. Deru, debu, langit memerah. Harusnya pada saat itu mestinya Abraha bertobat. Dan saya yakin dia bertobat. Nggak dikisahkan saja di Al-Quran. Tapi nggak diterima tobatnya. Seperti tobatnya Fir'aun ketika sudah ada di dasar laut. Nggak mungkin, Pak, pemandangan itu bukan pemandangan biasa. Sekian banyak pasukan tempur. Gajah tuh dipakai-pakein besi juga kaki-kakinya agar lebih berat lagi ketika kemudian nginjek-nginjek orang. Nggak dipakein besi aja berat, Pak. Bagaimana lagi dipakein besi? Ujung belalainya dikasih racun. Woi, dahsyat itu. Langit memerah, terbuka kemudian langit terbuka. Ente pernah nggak ngeliat langit terbuka? Beberapa kali Allah contohin sebenarnya pintu langit terbuka, tapi kita nggak ngalamin. Salah satunya adalah ketika surah Al-Fatihah turun. Ketika surah Al-Fatihah turun, Rasulullah diberitahu oleh Jibril, ini pintu langit ini nggak pernah dibuka dari dulu, baru dibuka sekarang untuk umatmu. Kenapa? Karena ada surah Al-Fatihah yang turun dengan ayat terakhir suratul Baqarah. Dibawa langsung oleh malaikat yang juga nggak pernah ada tugas lain kecuali tugasnya ini aja tuh. Ini aja satu membawa suratul Fatihah. Makanya itu Al-Fatihah begitu mujarabnya, begitu hebatnya. Ketika kita baca buat anak kita yang panas, buat urusan-urusan teteh bangga segala macam. Biar aja orang bilang, mau ente percaya tahayul. Ini bukan perkara tahayul, ilmu kita belum nyampe. Energi apa yang keluar ketika kita baca suratul Fatihah? Orang ini barang, ini bukan barang sembarang barang. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya ngebayangin seperti itu gitu loh. Ngebayangin kemudian ya tentara Polri dipersenjatai dengan persenjataan seperti senjatanya Abdul Muthalib. Apa senjatanya? Takwa, Pak. Urusan kita bertakwa aja, nanti musuh-musuh kita urusan Allah, gitu deh. Berarti kalau ada musuh Allah yang diizinkan menyentuh kita, bahkan lebih gila lagi menyakiti kita, itu ada izin Allah loh, ada kehendak Allah loh. Secara tesis matematikanya, kitanya kali orang bertakwanya. Jadi perlindungannya nggak ada. Bagaimana kemudian dibawa ke urusan korporat? Di urusan korporasi, ya sama, Pak. Akan ada aja orang yang bakal ngeganggu barangkali Pandu. Abraha-abraha kecil. Ada untuk kemudian menyakiti, mengganggu, menghambat, melawan, memakan kue-kuenya Pandu misalkan seperti itu. Asal teman-teman seperti ini istiqomah. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jadi urusan Allah. Istilah ulama-ulama mah ya, itu sih ada yang gangguin tinggal ngangkat tangan doang. Tapi besok gua kelepek-kelepek tuh dia, gitu ya. Hadis qudsi jelas lagi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau ada yang mengganggu kekasihku, aku akan umumkan perang sama dia. Asik loh, Pak. Surah Al-Fil bersambung dengan Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu. Ini dia. Ini prosesnya.
Rabb hadzal bait. Kita kudu sembah Allah sebenar-benarnya menyembah. Kalau kemudian kita udah bertakwa, udah beribadah, udah beriman, amal soleh, polisi-polisi, tentara-tentara bisa gak usah pakai senjata, ngomong doang begini orang. Kapolri tinggal ngomongin di TV doang. Tolong ya besok diberlakukan peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suaranya jadi kayak suara Allah Subhanahu wa taala. Panglima TNI juga bilang begitu. Kamu di perbatasan A, B, C, D, E, F, G. Senjata kamu ini, tasbih sama Quran. Tapi begitu ada gembong narkoba mau masuk, ada macan di sono. Patok ular di sono. Yang semuanya barangkali pasukan Allah Subhanahu wa taala saja. Wujudnya wujud harimau, wujud macan. Atau malah ada anak kecil cuman menyapa dia doang. Loh bapak nih dari mana? Turun dari perahu bawa ganja, bawa narkoba-narkoba yang lain. Yang di perahu bingung. Nggak kalah bingungnya sama si anak kecil ini. Anak kecil ini bingung. Loh bapak dari mana? Yang di perahu lebih bingung lagi. Loh kok ada orang di sini? Kamu tinggal di mana deh? Saya tinggal di sini. Nggak mungkin. 17 kali saya pakai pintu pulau ini untuk masukin narkoba. Nggak ada yang namanya orang. Kenapa bisa ada kamu di sini? Iya, karena pada saat dia melakukan yang ke-17 kalinya itu, pemimpin daerah di situ belum beriman. Belum soleh, belum beriman. Nah, bapak kan yang ke-18. Begitu ini bapak yang ke-18 ganti. Malam di pergantian ngomong begini. Ya Allah, anggaran nggak ada nih buat jaga perbatasan. Kau aja deh yang jaga. Ya Allah, dengar kabar tapi ya kabar doang, kita nggak bisa juga investigasi. Dari mana kita investigasinya? Dana nggak ada. Lah, kantor polisinya juga orang-orang tuh memang sekelas Polres beneran. Ini karena daerah pengembangan ya Allah. Kantor Polres itu ukurannya polsek. Kan dipaksa tuh buat naik semua. Lurah jadi camat, camat kemudian jadi wali kota karena pemekaran. Jadi si bupati yang terpilih ini yang ditunjuk menjadi penguasa daerah itu ngangkat tangan doang. Ya Allah. Katanya daerah ini adalah pintu gerbangnya narkoba dan barang-barang haram ilegal yang lainnya. Rob, engkau aja yang jaga. Anak kecil itu kelihatannya nggak ngapa-ngapain. Terus anak kecil cuma nanya, Bapak bawa apa ini? Anak kecil pengen tahu aja. Ya udah, terus dia main lagi pasir. Ternyata anak kecil ini membawa virus. Virus itu yang membuat orang ini 10 langkah turun dari perahu didapati meninggal dunia. Baru koran rame. Di keesokan harinya atau di 17 hari berikutnya, ada di 27 hari berikutnya ditemukan mayat 2 bergelimpangan, 3 mayat bergelimpangan bersama kemudian barang-barang bukti yang disita oleh Mabes Polri Jakarta. Penyebabnya nggak ada yang ketahui. Saya kasih tahu mente ya, Hollywood aja bisa bikin cerita kayak begini. Bagaimana lagi Allah yang punya cerita? Ibu bersedekah nih pagi hari, Bismillahirrahmanirrahim, sambil ke pasar sedekah. Tiba-tiba pulang anak lecet. Kenapa kamu lecet pulang? Iya tadi Masya Allah, saya ngobrol sama teman-teman, nggak tahu udah di pinggir jalan raya. Ada yang narik ke belakang, ada yang jatuh, tapi adik bersyukur. Mobil lewat mah, wus, gitu. Yang narik belum tentu orang. Belum tentu orang yang narik. Ente mau pulang kampung, bawa duit 8 juta, terus istri bisik, bagi 2 aja bang. 2 juta sedekah di sini, 2 juta sedekah di kampung. Kita megang 4 juta aja buat jalan. Ya udah, bagiin 2 juta. Masuklah kemudian tol Tomang, deng, Puri masuk. Begitu masuk Puri ada mobil di belakang orang lain, seng gitu. Kita nggak tahu nih kalau nih mobil ngikutin kita. Kita baru tahu ketika kita lihat mobil ini di belakang mau nyusul kayaknya nih. Geser kiri geser kiri nih, ngambil jalur tengah.
Kan kosong nih jalur cepat. Ternyata mobil yang belakang ke kiri lagi. Mobil gimana sih? Dikasih jalan, malah ikut ke kiri. Merasa nih jalur cepat kosong, ke kanan lagi. Nih mobil ke kanan lagi. Mulai nih deg-degan. Mulai nih. Siapa ini ya? Tes lagi, ke kiri lagi, terus ke kiri lagi, malah ngambil ke bahu badan. Ini mobil masih ngikutin terus, Pak. Di kilometer 30 sekian, dia tancap gas. Tancap nih, wow, yang belakang tancap pas juga. Gitu. Kira-kira ada medan kosong, dia ke kiri, sret. Ternyata mobil yang belakang saat itu mengambil alih lintasan. Seng, depan. Nggak taunya 2 menit kemudian, tabrakan beruntun. 5-6 mobil pada kemudian hancur tuh di sebelah kanan bahu nih, sebelah kanan jalan jalur cepat. Ini kita dari belakang nih, udah jalan pelan. Astagfirullahaladzim, kayak apa tahu. Terus kita lihat tuh mobil yang di belakang yang dari tadi ngikutin, ikut hancur. Terus kita buka kaca nih, syukurin, mampus gitu. Tanpa kita tahu dia itulah penolong kita yang memang disiapin sama Allah untuk menjadi stuntman kita di kilometer 30 sekian. Kenapa Allah kirimin jundullah yang satu ini? Karena ente bersedekah, mengundang malaikat Allahnya datang. Subhanallah. Ente berdoa, mengundang malaikat Allahnya datang, menjaga ente semua. Ente jalan buru-buru, lagi buru-buru ada pohon jatuh, bong gitu, ngalangin ente punya jalan. Ente makin maki-maki lagi. Ya elah, lagi buru-buru ada pohon jatuh. Itulah manusia, dilindungin nggak ngerti dilindungin. Itu pohon nggak ada tadinya. Orang-orang sebelah pada bingung, nih pohon dari mana judulnya nih pohon? Perasaan nggak pernah ada pohon di sini, kok ada pohon di sini. Rupanya ada truk ngeguling, bawa pohonnya segede-gede tahu. Satu pohon jatuh, plak, ngalangin jalan. Nanti Pak, kalau yang di depan udah selesai, takdir Allah catatannya udah berlaku, nanti ada pasukan nih yang ngebersihin pohon. Belum tentu yang ngebersihin pohon ini juga manusia. Bisa jadi ini sekumpulan malaikat-malaikat Allah seperti yang ada di perang Badar. Itu di perang Badar, para sahabat stres bahagia. Bukan stres susah, stres bahagia. Pada cerita ke Rasulullah, aneh nih perang kemarin. Lah pedang belum dicabut, udah pada mati. Udah pada kegorok, udah pada kayak apa tahu. Sampai kata sahabat begitu ya, gini-gini doang gitu. Karena udah pasti mati gitu. Rasulullah bilang begini, kalian ada nggak lihat penunggang kuda yang kaki kudanya warna putih, dia memakai sorban hijau, di dahinya ada tanda orang bekas sujud? Ada. Dia bukan dari kita, dia dari golongan malaikat-malaikat Allah. Apa berlaku hanya waktu itu doang? Enggak, sekarang juga berlaku. Pelindungan, sebenarnya pelindungan kan Allah ada ajarin, ya ini ketakwaan. Makin kita bertakwa, insya Allah Allah makin akan lindungi. Kakek-kakek rajin banget sholat subuhnya, rajin banget puasa sunnahnya. Kemudian cucunya didatangin teman. Ayo kita usaha aja. Usaha dari mana? Usaha apaan? Kita bikin ini, beli tanah, properti ini. Nah itu kan buat yang modalnya gede. Lu punya modal kok? Ih, punya modal dari mana? Gua nggak kerja, bapak gua udah meninggal, ibu gua ya tukang gado-gado. Ini aja rumah ini, sertifikatnya kasih gua, ntar gua yang masukin ke bank. Ya ente ngomong dah sama kakeknya deh. Dia ngomong nih sama kakeknya, kek ini ada temen nih mau ngajakin bisnis, sertifikat pinjam katanya. Si kakek ceritain tentang keuntungan bisnis. Masya Allah, iya bagus nih, bagus. Ya udah deh, oke. Nanti pakai pinjemin sertifikat. Tapi aman gak nih? Aman kek.
Kalaupun kenapa-napa kan nanti sertifikat yang kita beli ya kakek pegang aja. Oh begitu ya dah. Si kakek nunggu neneknya, nunggu istrinya. Begitu istrinya pulang, diajak ngomong, istri setuju. Sebelum nyari sertifikat di istikharah. Saat istikharah, ini ada cucu didatengin teman, baik apa enggak, bagus apa enggak, jelek apa enggak. Kalau emang bagus, baik, benar, mudahin. Kalau emang sulit, bikin susah. Udah. Habis itu buka lemari. Mana ya? Mana sertifikatnya? Di mana naruhnya? Lah di mana lagi, di situlah. Nggak ada, coba lu cari. Cari. Satu rumah diubek-ubek. Ah ketemu. Si temennya datang lagi, gimana kek? Udah janji sama orang bang. Udah dicari, nggak ada. Wah, terus gimana? Ya, terus dicari dulu, mungkin di tangan cucu saya kali apa di mana? Nggak ketemu Ji, nggak ketemu. 3 hari berlalu, dengar kabar, ditangkap Mabes. Ternyata dia penipu. Habis ditangkap, si kakek salin, pengen ke masjid. Begitu buka lemari, innalillahi, sertifikat ada. Kemarin kemana aja? Ada malaikat tuh. Dia mengcover sedikit jadi koran nih. Alam Taro sama Quraisy bukan cerita. Kalau cuma cerita Pak, habis kita dapat ceritanya hapus aja. Kan cuma cerita. Udah tahu kok. Ya udah tahu hapus aja. Ini bukan cerita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan senantiasa ditunjukkan, diputar, diberlakukan, dihadirkan kepada kalian manusia-manusia. Asal apa? Asal kemudian kita beriman, bertakwa, beramal soleh. Jadi sebaik-baiknya untuk menjaga negeri kita ini, senjata bukan? Senjata bukan? Bukan, Ji. Saya emang gak percaya ada yang menang lawan negara muslim. Gak percaya. Kecuali itu berita. Asli berita doang. Gak percaya saya. Ini namanya juga berita. Orang Amerika lawan Rambo aja kalah. Lawan 1 orang loh Pak. Lawan 1 orang. Pasukan pada nyari cuma seorang doang. Ya, film doang, Vietnam sama Rambo acak-acakan itu film doang. Aslinya Vietnam nggak apa-apa tuh. Itu Vietnam bos, agak ada Tuhannya. Dan bagaimana lagi cerita Afghanistan, suku Kurdi dan lain-lain sebagainya. Mereka mah hancur karena perseteruan antara mereka sendiri, bukan sama musuh yang lain. Jadi senjata apa yang paling hebat ya ngancurin orang-orang Arab? Bukan nuklir. Bukan rudal, bukan tank, bukan drone, enggak. Persaudaraan di antara mereka hilang. Itu yang membuat mereka menjadi bisa binasa. Selagi enggak bakalan. Maka Indonesia juga begitu. Jaga aja persaudaraan yang benar. Insya Allah. Bertakwa aja udah semua. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya menyeru saudara-saudara semua tidur. Udah jam 10 nih, ayo tidur. Supaya kita bangun malam nih 2:30 ntar. Udah, jangan terlalu banyak sibuk. Biasa aja jadi orang mah gitu. Terus saya muncul lagi jam 6:30. Jangan lupa ya, sholat duha. Udah kerjaan saya jadi presiden begitu aja ntar. Jam 12 live azan langsung dari istana presiden, disiarkan langsung ke seantero negeri. Itu aja udah. Mimpin doa gitu-gitu aja. Tapi lihat nanti, buktiin. Kasih kesempatan ya kan, untuk membuktikan bahwa dengan Islam benar-benar jadi. Dan sederhana Pak. Habis sholat duha saya mimpin zikir pagi. Bismillahilladzi Indonesia. Bismillahilladzi. Ayo coba ikutin. La yalurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 10 menit saya pimpin nih untuk zikir pagi. Allah udah bilang gak akan ada yang bisa ganggu. Kalau ente rajin zikir pagi nggak ada yang bisa ganggu. Yang meriwayatkan hadis salah satunya tentang Bismillahirrahmanirrahim itu Abban namanya. Abban itu ngomong kepada teman-temannya,
sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak tahu hadis ini. Nih Nabi ngajarin ini, baca. Nggak ada yang bisa ngeganggu. Langit, bumi, nggak ada yang bisa ngeganggu tuh makhluknya. Manusia, binatang, semua nggak ada yang bisa ngeganggu. Di darat, laut, udara, nggak ada yang bisa ngeganggu. Nih baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Takdir Allah, tiba-tiba Abban lumpuh. Karena digigit binatang. Padahal Abban juga membawa riwayat. Ada sekelompok kalajengking. Kalau nggak mau tuh digigit sama tuh kalajengking, gampang katanya. Gimana? Baca aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya pagi dan sore. Jadi kalau ente ada di siang hari, itu di tengah perjalanan depan nih ada kawanan kalajengking buas. Jangan langsung jalan. Tunggu menjelang sore. Begitu sore baca bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terus jalan dah. Nggak bakal ada satu kalajengking buas yang diizinkan Allah menggigit kita. Jangan dijajal nih hadis. Resiko tanggung sendiri. Ya kalau kurang-kurang iman masalah juga gitu kan. Lah tiba-tiba Abban lumpuh terkena gigitan ya binatang buas. Lalu sahabat-sahabat yang jadi muridnya Abban pada nanya sama Abban, Abban, katanya kalau baca zikir itu nggak bakalan digigit binatang buas. Abban bilang begini, demi Allah, pada saat malam saya digigit sama binatang itu, saya sorenya lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kita? Tiap sore lupanya, tiap pagi lupanya. Subhanallah. Udah begitu aja, itu senjata paling hebat udah. Senjata paling hebat, insya Allah. Dan Allah nih asli Pak. Ini bukan dongeng loh. Saya punya temen itu, orang Telkomsel. Kayaknya udah kecil banget bakalan dapat hadiah pergi haji dari Telkomsel. Tapi ini orang dikenal sama kantornya orang baik, suka sedekah apa segala macam. Lolos. Tinggal 50 besar apa berapa begitu? Ini kan satu Telkomsel nih, se-Indonesia. Verifikasi terakhir Pak. Jadi si perusahaan ini kemudian ngirim orang untuk nyari tahu orang ini orang baik atau tidak. Ukurannya adalah yang ditanya tetangganya Pak. Nah si Fitri namanya dengan suaminya disurvei. Disurvei nih, nanya tetangga kanan kiri, nanya masjid. Kemudian begitu sholat masjid ditegur sama yang jaga masjid. Ini nggak pernah saya lihat nih orangnya. Orang mana gitu. Oh saya dari luar itu. Ada perlu apa? Oh mau nanya tentang si Fulan sama Fulana. Oh iya dia tuh baik, diceritain begini begitu diceritain. Akhirnya kemudian keluarlah verifikasi terakhir, resultnya bagus. Jadi Fitri dan suaminya lolos. Yang aneh Pak, yang aneh. Kan ini temen-temennya juga nih yang pada survei toh. Begitu udah diketahui lolos semua, pada buka-bukaan kan. Kemarin sebenarnya kita datang, kita ketemu. 2 orang ini Pak bingung Pak. Tetangga yang disebut nggak ada. Orang yang disebut di masjid nggak ada. Subhanallah. Jangan gak percaya tuh yang begini ya.